Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hari ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Sama-sama kita memiliki iman dan untuk terus maju bertumbuh di dalam Tuhan melalui kekuatan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 7. Amsal 17 ayat 7 yang berkata demikian. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama renungan yang berjudul perkataan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang diberikan indera oleh Tuhan untuk berkata-kata, untuk mengucapkan sesuatu. Indera yang diberikan yaitu lidah. Semua orang memiliki lidah, baik orang benar maupun orang jahat. Orang bebas berkata apa saja. Namun banyak orang yang suka berkata-kata tanpa memikirkan apakah perkataan yang diucapkannya itu layak atau tidak. Mengenai orang bebal, mereka suka mengucapkan hal-hal buruk di dalam kehidupan mereka. Dan orang bebal dikatakan mereka sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu hal dalam hidup mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mungkin saja kita akan menjumpai orang-orang yang tidak menguasai lidahnya, suka berkata-kata buruk, suka berkata-kata dengan kata-kata yang tidak membangkitkan semangat orang, suka berkata-kata dengan kata-kata yang melemahkan iman orang lain, bahkan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang mendengarkannya. Sehingga kata-kata buruk yang kita dengar, kata-kata tersebut dapat mempengaruhi orang lain yang mendengarnya. Kadang-kadang hal ini juga mudah tertular Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu perhatikan di mana kita berada, dalam komunitas seperti apa, atau bagaimana kehidupan dalam keluarga kita. Apakah ringan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk seperti yang dikatakan oleh orang-orang bebal, atau sangat ringan untuk kita mengucapkan kata-kata yang juga dapat melemahkan orang tua kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang bernaung di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, hari ini kita melihat tentang kehidupan orang bebal. Meskipun dalam waktu-waktu yang sudah lalu, kita pernah belajar melalui renungan 79 ini tentang kehidupan orang bebal. Ciri khasnya adalah suka mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak menjadi berkat dengan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang bebal, terutama melalui kata-kata yang dia perkatakan, itu sangat menular bagi orang-orang yang gampang dipengaruhi, atau orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup dalam hidupnya, mungkin karena rendah diri atau haus akan persahabatan. Terkadang kita mudah mengikuti contoh kehidupan orang lain. Mungkin kita mengidolakan orang lain, dan ketika dia berkata-kata kita suka atau cenderung mencontohnya. Ada banyak Bapak Ibu yang terkasih contoh-contoh yang dapat mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mulai masuk dalam komunitas yang mungkin kehidupan mereka buruk, mulai dari perkataannya buruk, setiap hari mengeluh, setiap hari menjelekkan orang, setiap hari mencibir orang. Ketika ada orang lain yang diberkati, ada orang lain yang bangkit dalam hidupnya, seringkali dicemooh, maka kehidupan kita pun yang tadinya benar, firman Tuhan katakan, gampang tertular. Karena memang pengaruh negatif itu sangat berdampak dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus memiliki prinsip hidup, menguasai diri dalam perkataan.
Supaya ketika kita mungkin mendengarkan kata-kata buruk melalui lingkungan kita ataupun dalam keluarga, tetapi kita memilih menjadi pribadi yang mempengaruhi orang-orang yang berkata buruk. Kita mungkin dapat memperkatakan kata-kata yang juga dapat memenangkan cara bicara atau cara mereka berkata-kata, sehingga mereka pun dapat berkata-kata dengan perkataan yang memberkati atau perkataan yang benar. Firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa janganlah kamu sesat dalam pergaulan. Bapak Ibu, ini adalah perintah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kalau diawali dengan kata jangan atau firman Tuhan itu mengandung kata jangan, itu perlu diperhatikan. Artinya bahaya. Bahaya itu sudah di depan mata, sangat dekat dengan kita. Contohnya ketika seorang anak yang kita bimbing, dia mungkin sudah dekat dengan api lilin mungkin, atau api yang lain. Maka kita akan cepat berkata jangan dekat-dekat, sini. Ataupun dia tiba-tiba memegang benda tajam, katakan pisau. Kita akan berkata sebagai orang dewasa, Jangan dipegang, letakkan kembali. Kata jangan ini adalah peringatan seperti kita sedang berada di lampu merah. Sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan di mana kita berada. Komunitas yang kita pilih harus komunitas yang hidup, artinya yang benar. Bukan komunitas yang mematikan, artinya pergaulan mereka adalah pergaulan atau kehidupan mereka kehidupan yang buruk. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara kita semua dapat menilai mana komunitas yang baik, yang dapat memberikan kita pengaruh yang baik, atau komunitas yang dapat memperburuk pikiran, hati kita, bahkan mempengaruhi hidup kita. Meskipun mungkin kita adalah orang yang baik, orang yang bersih kehidupannya di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang lain, bukan saja melalui lingkungan keluarga kita, tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita jauh dari orang-orang perkumpulan ya, atau komunitas tertentu, tetapi melalui sosial media sangat besar pengaruhnya, menyajikan kata-kata gaul akhir-akhir. Ya, akhir-akhir zaman ini banyak kata-kata gaul, hari-hari ini banyak kata-kata gaul yang dianggap keren atau mantap jika memperkatakan kata-kata tersebut. Ada banyak kata-kata Bapak Ibu ya. Bahkan anak-anak remaja, anak-anak SD mungkin mulai meniru kata itu. Ada satu kata binatang tapi saya tidak akan ucapkan di dalam renungan kita ini. Kata binatang diplesetkan akhirannya R. Itu bukan kata yang baik. Bagaimana mungkin kita sedang berbicara dengan teman, dengan orang lain lalu kita mengucapkan kata itu. Orang yang kita ajak berbicara punya nama. Alangkah lebih baiknya kita sebut namanya. Kalau dia maaf saya akan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mempunyai nama seperti ini. Ya Rahel, kamu tahu kan bahwa aku itu sukanya bakso misalnya. Gak harus pakai kata yang gaul, yang lagi ngetren, yang lagi keren. Mungkin melalui TikTok, melalui apapun itu. Seringkali kita menemukan kata-kata gaul Bapak Ibu. Dan itu dipandang baik. Bahkan banyak orang yang menirunya. Dunia memang menyajikan hal yang indah, yang gaul supaya terlihat keren. Tapi sebenarnya menyesatkan kehidupan kita. Oleh karena itu kalau ada di dalam anggota keluarga kita, mungkin anak-anak kita, cucu kita, remaja, pemuda yang mencontoh kata-kata dalam sosial media. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita harus memimpin keluarga kita kepada hal-hal yang benar, terutama tentang perkataan. Tentang kata-kata yang harus diucapkan. Kalau yang pertama tadi tentang orang bebal. Dan juga kita melihat tentang orang yang mulia dikatakan. Sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita bersama adalah berkarya untuk Tuhan. Mari berkaryalah melalui sosial media. Menyajikan kata-kata bijaksana, menyajikan kata-kata yang menguatkan dan menghibur orang lain.
kata-kata yang berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Bapak Ibu dapat melakukannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki TikTok dan lain sebagainya. Bapak Ibu dapat memotivasi orang lain dengan kata-kata yang membanjiri berkat bagi orang lain, supaya banyak orang tidak memiliki kata-kata yang negatif atau kata-kata bebal dalam sosial media. Yang kedua, tentang orang mulia yang mengucapkan kata-kata dusta. Kata dusta adalah kata kebohongan. Contoh perilaku dusta, kalau orang yang sering berkata dusta tentu akan diiringi dengan perilaku dusta. Jadi contoh perilaku dusta adalah mencuri barang orang lain, korupsi, ya, juga sumpah palsu, mengingkari janji, memfitnah orang. Itu yang sering terjadi. Bagi orang-orang yang suka berkata dusta, berbohong, maka akan diiringi oleh perilakunya. Dan kita harus berusaha menjadi orang yang berkata jujur, Bapak Ibu Saudara. Menyatakan hal-hal yang sebenarnya atau menyatakan hal-hal yang adalah fakta. Contoh perilaku orang yang jujur dalam perkataannya akan diiringi dalam kehidupannya, yaitu mempunyai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mengembalikan sesuatu yang bukan haknya, tidak menyebarkan berita hoak, dan juga mengakui kesalahan. Ini orang yang jujur, menepati janji, tidak bersikap munafik atau berpura-pura baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari tirulah apa yang benar, karena hal itu membawa keuntungan bagi diri kita. Dan jadilah berkat dengan mengatakan perkataan yang bagus, perkataan yang benar, dan berkata jujur. Jauhi perkataan dusta dalam hidup kita, karena itu hanya dilakukan oleh orang bebal. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mulia. Berkatalah perkataan yang penuh berkat, dan itu akan mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi orang yang mendengarkan, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42008. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami lidah, memberikan kami indera untuk kami dapat memperkatakan banyak kata-kata melalui mulut kami. Hari ini Tuhan, kami mengaku lemah di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuliakan Tuhan dan memberkati kehidupan kami, memberkati orang-orang yang mendengarkannya. Kami mau melayani Engkau melalui perkataan kami yang memuliakan nama Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan keluarga GPI El Shaddai Magelang kendor. Biarlah roh keluarga besar GPI El Shaddai Magelang menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.